Salam Smart. Good morning, smart people. How are you today? I hope you are okay. With me, Pariyati, English teacher of SMA Negeri 210, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. In this time, we would like to study about biography text. Okay, let's check it out. Smart people, don't forget to like, comment, and subscribe on my channel, Smandalu channel. The goal of the teaching learning of biography Before we learn about biography, let's discuss about type of the recount text first. Do you know the type of recount text are 1. Personal recount adalah teks recount yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. 2. Factual recount adalah recount text yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. 3. Imaginative recount adalah jenis teks recount yang berfungsi untuk menyajikan sebuah cerita imajinatif, lalu menuliskan peristiwa tersebut yang telah terjadi. So, a biography text belong to factual recount. Now, let's discuss about biography. Biografi terdiri dari dua kata. Yang pertama, bios, artinya hidup. Graphia, artinya tulisan. So, biography text is a detailed description or account of person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi, teks biografi adalah suatu teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. And then, types of biography text, there are two. Number 1, short biographies focus only on highlight of person's life. Biografi pendek hanya berfokus pada titik masalah atau titik puncak dari kehidupan seseorang. Number 2, long biography about life and times of someone in a lot more detail. Biografi panjang yang menceritakan tentang kehidupan seseorang dari awal karir hingga titik puncak kesuksesan orang tersebut secara lebih detail. Now, the function of biography text. 1. To know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun, orang ini mungkin dikenal oleh orang lain. 2. To give much information easily and educate the readers. Maksudnya untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca. Now we go to the characteristic of biography text. Number 1, biography is not written by subject and always written in the third person. Maksudnya, teks biografi tidak dibuat oleh orang yang sedang menceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Number 2, based on research. Maksudnya, teks tersebut dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup suatu tokoh, berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain sehingga patut menjadi teladan. Third, describe the person's surrounding.
where, when, how, and the person live. Maksudnya menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan yang meliputi WH question, what, where, when, how, and why. Use vivid language to narrate events. Maksudnya, penggunaan bahasa harus benar-benar jelas diaplikasikan dalam sebuah teks biografi dengan maksud menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Now, we discuss about generic structure of biography text. Number 1, orientation or introduction. It is the opening paragraph give the reader the background information of the person. Maksudnya biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap tentunya, tempat, tanggal lahir. Beberapa informasi umum yang dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. Second, events. In event, we should in chronological order. Maksudnya tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses, berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. 3. Reorientation or closing. It is consists of conclusion or comment or the writer tell about the achievement or the contribution of the person. Maksudnya pada penutup bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi bersifat pilihan yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan adalah bukan perkara yang penting. Now, see the example of biography Insinyur Haji Joko Widodo below. After seeing the example above, let's check the grammar and language feature of biography. Number 1, simple past tense. Dalam membuat teks biografi, simple past tense adalah menu utama. Sebuah bentuk sederhana kejadian yang terjadi di masa lampau. Menggunakan bentuk kata kerja kedua or verb to, ya. Okay, for example, from the text, ya. He was born on June 21st, 1961 in Surakarta. The second samples, Jokowi graduated from Forestry Faculty of Gadjah Mada University in 1985. The second is temporal sequence and temporal conjunction. Sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam urutan waktu. For example, then he became mayor of Surakarta for 2 periods from 2005 to 2015. Before he became the president of Indonesia, he was a furniture businessman. 3. Fokus on specific participant. Menjelaskan sesuatu hal yang secara aktif dilakukan oleh tokoh dengan menggunakan beberapa kata kerja dalam bentuk kata kerja kedua atau verb to, past form. He always avoided any fight to keep the peace around him. He used to walk to school while all his friends rode bicycle. Now guys, okay, smart people, is it clear about biography text, isn't it?
Sudah jelas bukan tentang teks biografi? I hope you can apply it to make a biography text easily ya. Ibu berharap kalian dapat menyusun teks biografi dengan mudah. Okay, I think enough for this session. See you on the next channel. Smart people, don't forget to like, comment, and subscribe on Semandalu channel. Thanks for your attention. See you next time. Salam smart. Keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.